Sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari mengatakan hadatsana Abu Yaman Al-Hakam ibn Nafi' qala akhbarana Syu'aib al-Zuhri qala akhbarana Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud anna Abdullah ibn Abbas akhbarah anna Abu Sufyan ibn Harb akhbarah anna Hiraqla arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy. Dari beliau mengatakan Al-Imam Al-Bukhari, ya, hadatsana Abu Yaman, mengajarkan kami Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi'. Qala berkata Barana Syu'aib, telah mengajarkan kami Syu'aib al-Zuhri dari Imam Zuhri. Qala Imam Zuhri mengatakan Barani Ubaydullah bin Abdullah bin Utbah, telah mengabari kami, mengajarkan kami Ubaydullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Abdullah bin Abbas akhbarah, telah mengabarinya, ya, anna Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, ya, Ibn Harb bin Abu Sufyan bin Harb akhbarah. Siapa yang diberitahu? Abdullah bin Abbas, diberitahu oleh Abu Sufyan setelah beliau masuk Islam. Pengalaman beliau ketika bertemu dengan Hiraql, ya, Heraklius, ya, raja Romawi, ya, raja Romawi, gelarnya Hiraql, ya, Heraklius. Kalau Mesir gelarnya rajanya Fir'aun. Nah, kalau Romawi Heraklius. Jadi Abu Sufyan menceritakan pengalaman beliau ketika masih jahiliyah. Setelah beliau masuk Islam, beliau ceritakan kepada Abdullah bin Abbas, anna Hiraql, yaitu sesungguhnya Heraklius arsala ilaihi fi raqbin, telah mengutus seseorang kepada Abu Sufyan, ya, fi raqbin min Quraisy, ya, ketika Abu Sufyan mengadakan perjalanan berdagang, ya, fi raqbin, ya, di kelompok atau rombongan, ya, raqb itu rombongan dari rombongan orang-orang Quraisy. Jadi ketika Abu Sufyan berada di Syam, kebetulan Herakl juga berada di Syam, di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Aqsa. Heraklius sudah mendengar ada seorang yang namanya Muhammad mengaku sebagai nabi. Akhirnya Herakl dia memanggil untuk mengecek kebenaran tersebut, berita tersebut. Dia panggil siapa? Dia panggil Abu Sufyan bersama kabilahnya, bersama orang-orang yang bersama beliau atau bersama Abu Sufyan pergi berdagang ke Syam. Maka tujuan di Syam, dan waktu itu Abu Sufyan dan teman-temannya, kelompoknya, ya, tujuan mereka pergi berdagang, ya, pedagang mereka di Syam, di negara Syam. Fil muddah allati kana Rasulullah SAW madda fiha Abu Sufyan, yaitu pada waktu tahun ke-6 Hijriah, ya, tahun ke-6 Hijriah, yaitu pada waktu terjadi sulh, ya, perdamaian antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, ya, sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, ya. Fil muddah, pada waktu allati kana Rasulullah SAW, pada waktu di mana Rasulullah SAW madda fiha Abu Sufyan, itu melakukan perjanjian bersama orang-orang Quraisy, itu bersama Abu Sufyan dan orang-orang Mekah, orang-orang kafir Quraisy. Kufar Quraisy dan orang-orang Quraisy, kufar orang-orang kafir Quraisy. Fa'atauhu wa hum fi
Ilya. Akhirnya Abu Sufyan dan teman-temannya, kelompoknya yang bersama beliau berdagang ke Syam, dari Mekah ke Syam, menemui Heraklius di Ilya. Ilya itu di Palestina ya, di Syam. Ditemui jadi Raja Romawi yang luar biasa ya pada waktu itu. Ya, sampai diceritakan dalam Al-Quran ya, yang mana dahsyatnya. Kalau zaman kita ini negara adidaya, itu sebetulnya negara adidaya. Fada'ahum fi majlisihi fa'atauhu wa hum bi Ilya. Akhirnya Abu Sufyan dan teman-temannya menemui Heraklius di Ilya, nama tempat di Palestina, itu berada di Baitul Aqsa, ya, Masjidil Aqsa. Fada'ahum fi majlisihi, maka Herakl memanggil Abu Sufyan dan teman-temannya di majelis beliau. Ya, jika Heraklius berkumpul dengan pejabat-pejabat yang ada, ya, pejabat-pejabatnya, pejabat pemerintahannya. Wa hawlahu ulama Rum, dan di sekeliling Heraklius ini siapa? Ulama Rum, pembesar-pembesar atau pejabat-pejabat Romawi ya. Tsumma da'ahum, akhirnya Heraklius memanggil orang-orang Quraisy ini, wada'a bi tarjumanihim, dan Heraklius memanggil tukang penterjemah, karena lain bahasanya ya, bahasa Arab dan bahasa Romawi, butuh penterjemah. Faqala, maka berkatalah siapa? Heraklius kepada Abu Sufyan, ya, kepada orang-orang Quraisy, ayyukum aqrabu nasaban bi hadzal rajul alladhi yaz'um annahu nabi. Ayyukum, siapakah di antara kalian, aqrab, ya, lebih dekat nasabah, lebih dekat hubungan keluargaannya, nasabnya, bi hadzal rajul, dengan laki-laki ini, alladhi, yang yaz'um annahu nabi, yang mengklaim dirinya adalah nabi, yang mengaku dirinya nabi. Ini menunjukkan bahwa Heraklius ini cerdas ya, zaki dia orangnya ya, zaki tapi tidak berakal ya. Zaki diberikan kecerdasan oleh Allah SWT. Jadi yang dipanggil oleh Heraklius bukan orang sembarangan, tapi yang paling dekat nasabnya, hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah. Tujuannya apa? Supaya tidak bohong ya, tidak bohong. Orang kalau dengan keluarganya tidak akan bohong ya, jujur. Tidak mungkin keluarga akan mencoreng nama baik dari keluarganya, walaupun jahat ya umpamanya ya, tidak baik, tapi masalah keluarga itu masalah yang tidak bisa ditawar ya. Orang kalau dia menghina keluarga orang, walaupun dia bermusuhan dengan orang keluarganya, pasti dibela keluarganya. Makanya Heraklius dengan kecerdasannya, zakatnya memanggil siapa? Orang yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW, yaitu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Heraklius mengatakan, ayyukum aqrabu nasaba bi hadzal rajul. Faedahnya apa? Supaya tidak berbohong ketika ditanya, memberikan keterangan tentang Nabi Muhammad SAW. Faqala Abu Sufyan, maka Abu Sufyan ya, bin Harb yang mengatakan apa? Faqultu, saya mengatakan, kata Abu Sufyan, ana aqrabuhum nasabah. Sayalah yang paling dekat hubungan kekeluargaan dengan Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dan Abu Sufyan dia keluarga. Tidak salah berjumpa di Abdul Manaf ya, Abdul Manaf. Di sana dia ketemu keluarganya, ya, hubungan darahnya. Faqala, maka Heraklius mengatakan,
adnuhu minni. Mana dia? Dekatkan, mendekat, kata Heraklius kepada siapa? Abu Sufyan. Ya, wa qarribu ashabahu. Datangkan Abu Sufyan itu, datangkan sini kamu wahai Abu Sufyan, dan wa qarribu ashabahu, dan teman-temannya yang pun berdagang juga sini semuanya mendekat. Faja'aluhum inda dhahri, dan Heraklius mengatakan jadikan teman-temannya itu di belakang siapa? Abu Sufyan, bukan di depannya, supaya kalau dia berbohong tidak malu gitu dilihat wajahnya oleh orang teman-temannya kalau berbohong. Tapi kalau di belakang, kalau dia berbohong tidak malu dia, ya. Cerdas untuk mengatur bagaimana caranya, ya. Tapi tidak akan berbohong Abu Sufyan, karena memang untuk Nabi Muhammad tidak mau dia berbohong karena keluarganya, ya. Supaya tidak dicap juga pembohong, ya. Summa qala li tarjumani, kemudian Heraklius mengatakan kepada tukang penterjemahnya, qul lahum inni sa'ilun hadza an hadza rajul. Qul, katakan wahai penterjemah, lahum kepada orang-orang Quraisy ini sesungguhnya aku sa'ilun hadza, ya, bertanya hadza ini an hadza rajul, tentang laki-laki itu, ya, laki-laki itu yang di Makkah sana yang diributkan oleh orang banyak. Beritanya sudah tersebar di penjuru dunia. Fa in kadzabani fakadzabuh, ya, kalau dia berbohong maka fakadzibuh, maka dustailah Muhammad tersebut. Jadi kuncinya kepada Abu Sufyan. Kalau Abu Sufyan berbohong, maka bohongi, jangan benarkan Muhammad tersebut kalau dia bohong, ya. Kata Heraklius, fa wallah laulal haya, ya. Abu Sufyan mengatakan, fa wallah, demi Allah, laulal haya, kalau bukan karena malu, min ayyasiru alayya, kalau malu dicap pembohong, kadziba, ya, ayyasiru alayya kadziba, kalau saya tidak malu dicap sebagai orang pembohong, lakadzabtu anhu, niscaya aku akan berbohong untuk memberikan keterangan, ya, tentang Muhammad itu. Tapi karena saya malu, ini menunjukkan bahwa orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy itu walaupun mereka penyembah berhala, tapi dari segi kejujuran mereka jujur, ya. Karena banyak sifat-sifat baik juga sama orang-orang Quraisy, ya. Jadi karena beliau mengatakan, Abu Sufyan mengatakan ini waktu masih kafir, ya, kalau saya tidak malu dicap sebagai pembohong, saya bukan bohong. Ini orang kafir, malu dia berbohong. Tapi sekarang orang-orang Islam tidak malu berbohong, ya. Orang-orang Islam tidak malu berbohong. Dia mengatakan sesuatu bukan sejujurnya demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia berjualan, dia berbohong harga yang ini dia dia buat-buat, keingin sesuatu dia berbohong supaya dapat apa yang diinginkan, dan itu adalah sesuatu yang tidak benar. Abu Sufyan saja yang masih kafir waktu itu, orang kafir saja, dia tidak mau berbohong, karena bohong ini adalah sesuatu yang tercela, ya. Semua agama mencela yang namanya bohong, ya. Islam, Kristen, Yahudi dan sebagainya itu mencela, apalagi orang Islam memang itu adalah sifat yang diajarkan oleh Allah kepada kita, ya. Summa kana awal ma sa'alani anhu anqal, kemudian awal pertanyaan yang dilontarkan kepadaku adalah apa? Insyaallah besok kita akan bahas apa pertanyaan Heraklius kepada Abu Sufyan. Dan ini Masya Allah, hadis ini
banyak pelajaran yang bisa akan kita ambil untuk kehidupan kita. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bihamdik, syalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.